Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Di samping saya sudah ada untuk bahan bonsai bougainville Singapura ya, ori. Untuk teman-teman yang mungkin baru menyimak untuk proses membuat bahan bonsai bougainville ini, dulu pertama kali saya budidaya dari cangkok sepuntung rokok ya. Usia di lahan ground sini dari pertama kali tanam di lahan sampai saat ini sudah kurang lebih 4 tahun. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti, mungkin sudah pernah simak ya, untuk bahan bonsai ini sudah beberapa kali saya update. Tepat sekali 1 bulan 19 September yang lalu ini saya tip untuk mempercepat pembesaran pada mata tunas baru, dan saya mau melakukan proses tahap lanjutan untuk pengerjaan. Mungkin akan saya lakukan pengurangan untuk batang dan mempertegas alur untuk terusan cabang-cabang di atas. Nanti seperti apa kita simak, kita lihat lebih detail mendekat untuk bahan ini. Ini dia ya, 1 bulan yang lalu 19 September, dan sekarang tepat sekali tanggal 19 pas 1 bulan. Mata tunas ini kemarin saya lakukan treatment bagaimana untuk pembesaran mata tunas ini agar cepat besar. Ini akan saya lakukan treatment tahap kedua, dan nanti saya akan mencari alur untuk mempertegas seperti pada contoh di sini ya, yang sudah tepat ya. Akar-akarnya, jalurnya tepat ke cabang-cabang. Ini untuk muka mungkin dari sebelah sana ya, dari sebelah sini ya. Coba kita lihat dari bahan ini dari sebelah sana. Kita lihat dari insya Allah rencana dari sebelah sini ya. Nah, di sini mata tunas yang 1 bulan yang lalu masih pendek banget, paling 1 cm nggak ada ya. Kemarin saya update 1 bulan yang lalu. Ini sudah saya lakukan, sudah tampak sedikit naik sekitar 15 sampai 18 cm. Ini saya mau lakukan treatment tahap kedua untuk ini agar cepat nanti pertumbuhannya cepat mengangkat nanti bagaimana. Terus nanti ini mungkin terlihat ya dari sebelah sini, ini akan saya buang nanti. Terus nanti sedikit mempertegas alur yang kemarin sudah saya lakukan, dan mulai kambium mulai jalan. Agak sedikit berat untuk kambium jalan, mungkin akan saya lakukan untuk pengurangan pada tulang-tulang yang menghambat kambium itu jalan. Nanti seperti apa? Oke, langkah awal saya mau ini melakukan treatment untuk agar tunas ini cepat besar ya, karena ini lambat sekali. Dan untuk ke depan mungkin ini untuk pembesarannya agak sedikit terlambat ya, tapi saya mau memaksimalkan ini nanti biar cepat untuk besarannya bagaimana. Oke, untuk mempercepat nanti agar tumbuh ini berkembang lebih cepat, saya akan mengurangi cabang-cabang. Ini kemarin cabangnya juga panjang-panjang, sudah saya potong, mulai tumbuh lagi karena posisinya di atas ini akan terhambat ya. Tapi alhamdulillah posisinya ini di sebelah belakang, terus matahari dari sebelah sana ya, matahari pagi, jadi cepat terkena sinar matahari. Tapi tetap ini saya akan lakukan treatment pembuangan cabang-cabang agar tidak mengganggu untuk pertumbuhan pembesaran pada cabang yang saya inginkan nanti. Agak sedikit terlambat. Oke teman-teman, selesai ya. Ini tadi banyak sekali, padahal 1 bulan yang lalu cabang-cabang yang seperti ini terlihat ya. Ini cabang besar sekali, 1 bulan yang lalu saya potong. Tumbuh titik tunas lagi panjang sekali, terus banyak sekali tadi sudah saya potong semua. Di sini juga sudah saya potong. Nah, nanti biar untuk cepat mengejar pertumbuhan pembesaran ini. Oke, untuk tahap berikutnya saya mau melakukan seperti ini ya, terlihat pengangkatan kambiumnya agak sedikit berat. Ini saya akan lukai sedikit dalam lagi, karena saya pertama kali merapikan ini tentunya belum tahu ya nanti kambium jalannya seperti apa.
untuk jalur nutrisinya ini saya mau proses lanjutan mempermudah nanti kambium agar tidak berat untuk jalan. Nah, yang seperti ini ya. Juga ini nanti akan saya sedikit perdalam karena ini posisinya agak sedikit naik ya yang di sini. Jadi akan saya sedikit pakai bahat yang cekung nanti biar kambium ini jalannya nanti tidak terlalu berat untuk turun ke bawah. Di sini nanti mungkin akan saya buang untuk jalur nutrisinya, mungkin nanti dari sini ya, dari sini sama ini untuk cabang yang di sini nanti mungkin saya buang begini biar nanti untuk dari tampak depannya kira-kira oke seperti ini. Terlihat ya masih tinggi banget di sini. Nanti mungkin hilang begini biar terlihat sedikit ngepen ya, walaupun ini sedikit ekstrim, tapi kalau kita biarkan ini kurang bagus ya. Oke, saya langsung mau mengerjakan nanti seperti apa hasil akhirnya, dan nanti kita lihat untuk kedepannya lagi untuk perkembangannya, karena kita tentunya tetap menyesuaikan alam alurnya bagaimana, nanti biasanya akan lebih bagus kita ke depan biasanya mengerjakan bahan seperti ini akan disempurnakan dengan nanti jalur nutrisi itu kambium menutup akan sedikit menjadi maksimal ya. Seperti pada contoh ini dulu pas pertama kali saya mengerjakan kurang bagus. Pas kambium sudah jalan menyesuaikan alam, alurnya terlihat tampak jelas. Oke, langsung saja saya mau mengerjakan untuk merapikan tulang-tulang yang masih kurang bagus dari tampak sini. Selesai ya, kali ini sudah saya lakukan tahap yang pertama tadi untuk nanti ke depan mengejar pembesaran mata tunas ini agar cepat besar. Tadi sudah saya kurangi untuk cabang-cabang yang di atas. Nah, dan tahap kedua saya lakukan pengurangannya. Sudah terlihat ini tampak dari belakang. Di sini sudah saya kurangi agak sedikit dalam biar nanti untuk kambium jalan larinya ke bawah biar lebih mudah. Di sini sudah juga saya kurangi. Terlihat, kita lihat dari tampak depan. Oke, di sini ya, nah, sudah terbuka ruangnya. Jelas sekali. Tadi sebelum saya kerjakan di sini ada tulang tengah ngeplet. Sekarang sudah terbuka ruangnya. Nanti mungkin dari belah sini ya untuk bengkah. Oke, untuk tahap ketiga saya mau melakukan untuk pembongkaran dinding ground ini. Ini medianya sudah sangat keras sekali. Nanti akan saya bongkar, saya keluarkan media tanamnya, kemudian saya akan lakukan penambahan. Ini pupuk kandang kotoran, bekas kotoran sapi yang sudah kering. Tadi saya haluskan pakai palu. Saya tambah lagi nanti sama sekam yang sudah lapuk. Untuk sekam ini sebenarnya udah fermentasi lama sekali ya, sekitar 5 bulanan. Ini dulu sekamnya baru, terus untuk bikin fermentasinya di video saya sebelumnya sudah saya lampirkan juga, nanti teman-teman bisa simak di bawah deskripsi, nanti saya lampirkan ataupun teman-teman nanti bisa komen-komen ya untuk teknik pembuatannya seperti ini campuran dari sekam yang baru sama kotoran kambing. Oke, saya mau lakukan untuk tahap ketiga membongkar dinding ground ini, mengeluarkan media tanam. Saya nanti media tanam ini saya mau pakai lagi, saya campur pakai sekam sama kotoran sapi ya.
tanam. Sebelum media tanam kita masukkan di sini di dinding ground, nah ini untuk perawatan rutin ya sekalian ya untuk teman-teman. Bahan bonsai bougainville sangatlah rentan sekali, apalagi melakukan luka yang cukup serius di atas. Terkadang ini banyak sekali teman-teman saya ini mengalami kebusukan luka sedikit. Nah, ini karena hama tanah ya. Jadi gejalanya tetap dari bawah. Jadi ini saya pakai air Starban. Untuk penyampurannya 1 ember sekian, saya kasih 1/4 tutup daripada Starban. Ini kita bisa siramkan sebelum dikasih media tanam ya, keseluruhan dari atas semua batang nyampe di bawah. Untuk hama tanah seperti uret, cacing ataupun hama yang lain, dia tidak berani naik ke atas ya, ke media tanam yang nanti kita lakukan penambahan keseluruhan ya. Karena ini bahan besar, ini saya pakai 1 ember. Aman ya, saya sering kali beberapa kali untuk bahan bonsai yang lain saya lakukan seperti ini, tapi ini untuk yang di lahan ground ya. Untuk yang masih pembesaran batang atau masih di tanah langsung untuk perawatan seperti ini, kalau di pot jangan lakukan seperti ini ya, karena ini akan menetralisirkan untuk asupan nutrisi pada kandungan tanah. Tentunya dengan akar seperti ini, besar seperti ini, akarnya sudah jauh ya. Jadi ini yang terdekat dengan batang utama untuk mencegah hama naik ke atas. Nah, kira-kira seperti ini nanti hama dari tanah dia tidak mau naik ke atas. Oke, saya langsung mau melakukan untuk penambahan media tanam dengan pengaplikasian media tanam bekas bongkaran. Saya campur sekam yang sudah saya fermentasi sama pupuk kandang bekas kotoran sapi. Sudah saya lakukan untuk proses demi proses dari awal tadi. Untuk tip cara membesarkan mata tunas untuk treatment tahap kedua, kemudian saya mempertegas alur pengurangan batang untuk nanti ke depan bertujuan untuk akar-akar dominan, alurnya tepat ke cabang-cabang yang nanti kita mau pakai. Sebenarnya ini untuk muka mungkin dari sini ya, dan ini sedikit ada mungkin kurang ya untuk di sini, di belakang sini kurang dalam. Nah, kira sekian ya, kita buang. Ini saya tidak berani melakukan untuk pembuangan. Kenapa? Karena di sini tadi saya cek, saya lihat untuk di sini ya. Nah, kita kalau nampak dari sana ini kita buang agak dalam, biar kedalaman dimensinya dapat. Karena kalau ini saya buang lengkung sekian, riskan sama cabang yang ini ya. Karena apa, cabang ini asupan nutrisinya dari sini, kalau kita buang sekian resiko ya. Oke teman-teman, nantikan terus untuk update bahan bonsai bougainville Singapura, proses tahap lanjutan untuk ke depan. Nantikan terus untuk update video ini berikutnya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen mungkin saya juga belum sempat bales ya, karena mungkin keadaan juga waktu. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gawang. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.